Apakah saudara ingin keluarga Anda mengalami keberkatan di tengah pandemi COVID-19 ini? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar saudara dapat menemukan apa yang saudara cari. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang berkat bagi keluarga di balik pandemi COVID-19. Begitu banyak orang yang melihat bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu musibah atau bencana. Apalagi COVID-19 ini terjadi secara global dan dalam rentan waktu yang sangat panjang. Akibat pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak korban jiwa, bahkan berdampak pada segala sendi-sendi kehidupan kita. Dan yang juga cukup berdampak adalah masalah ekonomi. Terjadi kemiskinan yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang di PHK. Sehingga banyak orang berkata bahwa pandemi ini adalah suatu musibah, suatu bencana. Apakah benar pandemi COVID-19 ini suatu musibah? Menurut kami tidaklah demikian. Kalau kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Roma pasal 28 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi, baik itu yang mendatangkan kebaikan ataupun yang mendatangkan kesulitan. Ini tidak berarti bahwa Allah yang membuat kekacauan ini, tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah membuat dari sesuatu yang penuh dengan kesulitan untuk mendatangkan kebaikan. Allah merubah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mendatangkan kesulitan bagi kita, diubahkan Tuhan untuk sesuatu yang baik. Artinya, bahwa marilah kita belajar untuk melihat bahwa setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami bukanlah malapetaka di dalam hidup kita. Tetapi mari kita belajar melihat dari cara pandang firman Tuhan. Sebagaimana Roma pasal 8 ayat 28 ini. Tanpa kami mengabaikan banyaknya korban jiwa. Kami pun turut berduka dengan banyaknya korban jiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi saya mau mengajak kepada kita sekalian. Marilah kita melihat bersama-sama bahwa COVID-19 ini memberikan satu kesempatan kepada kita semua untuk membangun hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kita. Sahabat keluarga Damar, apabila kita melihat dari cara pandang firman Tuhan ini, maka kita akan melihat bersama dan kita akan meyakini bersama-sama bahwa pandemi ini bukanlah suatu musibah belaka, tetapi ada berkat di balik kesulitan yang Tuhan sedang izinkan kita hadapi, yang cukup berkepanjangan ini. Ada begitu banyak kekacauan yang terjadi
baik di tempat pekerjaan, di tempat usaha, dan juga di bidang-bidang yang lain, termasuk di gereja. Itu dikarenakan ada hubungan yang kurang harmonis dengan Tuhan, tetapi juga di dalam keluarga. Maka saya mau katakan kepada seluruh sahabat keluarga Damar, bahwa pandemi COVID-19 ini seharusnya menjadi momentum yang baik bagi kita sekalian untuk kita manfaatkan, untuk kita membangun relasi atau hubungan kita dengan Tuhan lebih baik lagi. Pada waktu sebelum pandemi, saya banyak berjumpa dengan jemaat. Mereka katakan begini, Pak Pendeta, kami sulit memiliki waktu dengan Tuhan karena kami sibuk bekerja. Tidak ada waktu lagi untuk kami menjalin hubungan dengan Tuhan karena kami sudah capek, kami sudah lelah. Ini yang disampaikan oleh jemaat atau orang percaya yang di perkotaan. Kalau di daerah, saya percaya mereka punya waktu. Tetapi apakah kita manfaatkan waktu kita dengan Tuhan? Ya, saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya melihat karena saya melayani di daerah perkotaan, ada begitu banyak orang percaya yang tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan karena alasan kesibukan. Maka momentum pandemi ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga membangun hubungan kita dengan keluarga kita. Sebelum pandemi kita tahu bersama bagaimana ritme pekerjaan kita, bagaimana ritme kehidupan keluarga kita. Kadang-kadang orang tua tidak bisa berjumpa cukup lama waktu dengan anak. Dia pergi anak masih tidur, dia pulang anak juga sudah tidur. Sehingga waktu berkumpul dengan anak menjadi kurang. Apalagi dengan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, situasi seperti yang terjadi seperti saat ini, saya tidak tahu kapan yang akan terjadi lagi. Harapannya tidak akan terjadi lagi. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, waktu kita dengan Tuhan dan dengan keluarga sebenarnya sangat panjang. Tetapi disinilah kita bisa melihat ada begitu banyak orang percaya tidak memanfaatkan waktu ini. Berapa banyak di antara kita yang menjadikan pandemi ini sebagai waktu yang tepat untuk kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang membangun relasi kita dengan antara suami istri, antara orang tua dan anak di dalam keluarganya. Kita lihat bersama. Di berita ada begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di tengah pandemi ini. Ada anak-anak yang ketangkap polisi, ada balap liar terjadi, ada tingkat kejahatan terjadi yang dilakukan oleh anak. Pertanyaannya, di mana orang tua? Apa yang dilakukan oleh orang tua di tengah keluarga sehingga anaknya melakukan hal-hal seperti itu? Apakah sibuk bekerja? Semua kita ada di rumah. Disinilah yang saya mau katakan kepada kita, bahwa pandemi ini seharusnya menjadi momentum yang sangat baik bagi kita. Masing-masing di dalam keluarga memiliki satu waktu dengan Tuhan. Demikian juga punya waktu dengan keluarga. Sebab apabila kita punya waktu dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan atau hubungan keintiman dengan Tuhan kita bangun kembali karena waktu kita sangat banyak, maka kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan keluarga kita.
Sehingga awal dari judul ini saya katakan bahwa ada berkat bagi keluarga di balik pandemi COVID-19 ini kita akan terima. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini, ada waktu yang begitu banyak di rumah, tetapi kita sibuk dengan kesibukan kita. Demikian juga kita kumpul di rumah bersama-sama, tetapi masing-masing sibuk dengan kesibukannya. Bapak-bapak sibuk dengan kesibukannya, ibu-ibu dengan kesibukannya juga. Demikian juga anak-anak, mereka tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk duduk bersama, untuk bisa beribadah bersama, untuk bisa saling koreksi bersama misalnya, untuk saling menasehati. Tidak ada waktu karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Apa artinya bisa bersama-sama di rumah? Tidak ada artinya apa-apa. Adakah di tengah pandemi ini justru kita membangun mesbah Tuhan, mesbah doa di dalam rumah kita yang dulu sulit untuk kita lakukan? Ataukah pandemi ini sama saja, tidak ada waktu dengan berbagai macam alasan kita? Tetapi di sisi lain kita mau supaya Tuhan berkati kita. Ini hal yang tidak mungkin, sahabat keluarga Damar. Dan perlu sahabat keluarga Damar ketahui, kalau Tuhan berkenan pandemi ini akan berakhir, maka yang saya mau katakan kepada kita sekalian, sulit kita mencari waktu untuk bisa duduk bersama-sama lagi. Sangat sulit. Karena apa? Kita harus mengejar ketertinggalan kita. Dan nantinya dalam tahap kehidupan kita tidak lagi step by step, tidak tahap demi tahap, tidak seperti itu lagi. Akan terjadi lompatan-lompatan yang begitu cepat sehingga tidak ada waktu, bahkan sulitnya waktu untuk kita bisa kumpul bersama-sama. Dan ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai momentum yang sangat baik. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 yang saya sudah bacakan tadi. Jangan kita berkecil hati. Jangan hanya kita bersungut-sungut dan mempersalahkan banyak orang, banyak pihak. Kita marah, kita mengeluh. Tetapi percayalah sebagaimana firman Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah selalu menunggu kita. Dengan sabar Allah menunggu kita. Maukah kita membuka hati kita, mau membuka diri kita untuk berhubungan dengan Dia. Sebagai bapak-bapak, adakah kita mau membawa keluarga kita untuk kita memiliki mesbah doa bersama-sama? Ini momentum yang sangat baik, sahabat keluarga Damar. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya melihat kesulitan demi kesulitan sebagai bencana yang sedang terjadi, tapi mari kita melihat bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini ada berkat Tuhan yang Tuhan sedang siapkan bagi keluarga kita. Oleh karena itu, manfaatkanlah momentum ini. Bangun relasi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Dan mari kita bangun hubungan di antara keluarga kita. Lakukan tugas dan peran kita di tengah-tengah keluarga. Engkau sebagai bapak-bapak berfungsilah sebagai imam di dalam keluarga. Demikian juga ibu-ibu. Sebagai penolong suami tapi juga sebagai ibu. Sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan. Kita lakukan peran kita. Maka anak-anak kita, mereka akan hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Akan terjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sungguh-sungguh mengalami keberkatan dari Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian.
Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.